وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. Pada hari ini kita akan membahas kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Kemudian Nabi Ilyas bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dan juga kedua Nabi ini apa benar masih hidup dan berada di belahan bumi ini? Simak sampai beres. Taib. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sering saya katakan dan saya ulang bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran itu bukan hanya sekedar didengar ceritanya, tetapi juga sebisa mungkin diambil ibrah dan juga pelajaran di dalamnya. Apalagi kisah-kisah ini menyangkut kisah-kisah para nabi, dan kisah-kisah para nabi itu kisah-kisah terbaik yang dikisahkan di dalam Al-Quranul Karim. Kisah Nabiullah Ilyas ini memang tidak rinci dalam Al-Quran, hanya dikisahkan di 2 ayat dalam Al-Quranul Karim. Tetapi Allah sudah menyebutkan inti daripada kisah ini, kenapa diutusnya Nabi Ilyas alaihissalam. Banyak kisah-kisah yang dicantumkan yang diambil dari kisah Israiliyat dan juga beberapa hadis, tetapi sebagiannya maudhu, palsu, dan sebagiannya lemah, dhaif, walaupun dicantumkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Tapi tentu sebagai pengetahuan dan sebagai pelezat kisah saja nanti kita akan sebutkan. Ikhwatal iman, siapa Nabi Ilyas ini? Diutus kepada kaum mana Nabi Ilyas ini? Apa penyimpangan kaumnya? Bagaimana sepak terjang dakwahnya? Dan apakah Nabi Ilyas masih hidup sampai saat ini layaknya Nabi Khidir yang disangkakan masih hidup ataukah sudah mati? Dan bagaimana wafatnya? Inilah yang akan kita kisahkan pada hari ini. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang mengatakan bahwa Nabi Ilyas sama dengan Idris. Artinya kalau disebut Ilyas maka dialah Idris. Dan yang berpendapat ini bukan hanya dari kalangan para ulama, tapi ada sebagian kalangan sahabat yang berpendapat bahwa Ilyas itu adalah Idris, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Lah yang berpendapat bahwa Ilyas itu adalah Idris adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dari Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas, anna Ilyas wa Idris, Ilyas itu adalah Nabi Idris. Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membaca ayat salamun ala Ilyasin, maksudnya Ilyas ini, Nabi Ilyas, dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud dengan salamun ala Idrasin. Jadi Abdullah membaca bukan Ilyasin tetapi Idrasin, karena menyamakan antara Ilyas itu dengan Idris. Itu 2 nama, 1 orang. Ini satu pendapat. Tetapi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, walaupun dia menyebutkan pendapat ini, beliau tidak merojehkan pendapat ini, tidak menguatkan pendapat ini. Beliau hanya menguatkan pendapat bahwa Ilyas dengan Idris itu 2 orang yang berbeda. Idris sendiri, Ilyas sendiri maksudnya. Dan ini yang sahih, wallahu alam. Sebab nanti turunannya akan terbahas apakah Ilyas ini termasuk nabi-nabi Bani Israel ataupun bukan. Kalau Ilyas adalah Idris, berarti Ilyas itu bukan nabi-nabi dari Nabi Bani Israel. Karena Idris ini muncul jauh sebelum Israel diutus. Idris itu mendekati masanya Nabi Adam alaihissalam. Adam, Syits, kemudian Idris. Kan susunannya seperti itu. Tetapi ada juga yang mengatakan, bagi yang mengatakan bahwa Ilyas bukan Idris, berarti Ilyas adalah nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Dan ini pendapat yang kuat. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ilyas dia diutus setelah masanya Yusha ibn Nun dan setelah masanya Nabi Haskiel yang sudah diceritakan tentang kematian manusia karena penyakit taun. Diutus kepada mereka Nabi Haskiel. Nah, setelah wafatnya Nabi Haskiel ini, maka diutuslah Nabi Ilyas. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Ilyas ini diutus setelah eranya Nabi Sulaiman. Jadi setelah Nabiullah Sulaiman meninggal dunia, kemudian pecah kerajaannya menjadi kerajaan Yahudi dan kerajaan Israel. Kemudian akhirnya turunan Bani Israel bercanggah satu dengan yang lainnya, berselisih. Lah diutuslah Ilyas kepada mereka. Wallahu alam, jadi kita tidak bisa menentukan waktunya kapan Nabi Ilyas diutus. Hanya diambil dari kisah-kisah Israiliyat. Tapi kita perlu imani saja bahwa ada seseorang nabi namanya adalah Ilyas, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
baik kita akan sebutkan kisah yang sesuai dengan Al-Quran terlebih dahulu, baru kemudian kita masukkan beberapa kisah sebagai pengetahuan dari kisah-kisah Israiliyat, dan juga beberapa hadis yang sebagiannya palsu, sebagiannya lemah, sebagai pengetahuan saja bahwa kisah-kisah itu tidak benar. Itu maksudnya. Toib, kita masuk dalam kisah Al-Quran dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pertama dalam surah Al-An'am ayat ke-85, dan yang paling lengkap kisah Ilyas itu ada pada surah As-Saffat ayat 123 sampai dengan 132. Di dalam surah Al-An'am ayat ke-85, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas solihin. Dan Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas semua termasuk hamba-hamba Allah yang soleh. Ayat ini memperkuat bahwa Ilyas itu bukan Idris. Kenapa? Karena Allah sebutkan satu nafas dengan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, baru Ilyas. Artinya Ilyas itu nabi-nabi Bani Israel, bukan Idris. Kemudian ayat yang paling lengkap ini yang akan kita kisahkan. Inilah global kisah Ilyas dalam Quran dalam surah As-Saffat ayat ke-123 sampai 132. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa inna Ilyasa laminal mursalin. Sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk para rasul. Sebagian mengatakan bahwa Nabi Ilyas adalah rasul karena dakwahnya bukan saja ditentang oleh kaumnya, melainkan raja-rajanya juga menentang dakwah Nabi Ilyas. Kemudian Allah mengatakan, iz qala liqaumihi ala tattaqun, ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak bertauhid? Kenapa kalian tidak menyembah Allah saja? Karena seruan dakwah para nabi sejak zaman Nuh sampai yang terakhir Rasul kita Muhammad SAW, semua menyerukan ubudullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, tauhidkan Allah, jauhi sesembahan selain Allah alias taghut. Semua dakwah para rasul seperti itu, mendahulukan tauhid. Kemudian Allah mengatakan, atad'una ba'lan wa tazaruna ahsanal khaliqin. Maka kemudian Ilyas pun menyerukan kepada kaumnya, atad'una ba'lan. Kenapa kalian menyembah Ba'lan, kemudian kalian meninggalkan sebaik-baik pencipta? Siapa Ba'lan ini? Kenapa disembah oleh kaumnya Nabi Ilyas alaihissalam? Ada yang mengatakan bahwa Ba'lan itu adalah ismu sonan, dia nama patung. Jadi nama patung yang disembah oleh kaumnya Nabi Ilyas itu namanya Ba'lan. Sebab itulah kota yang sekarang ma'ruf di Libanon, itu ada namanya kota Ba'laba, karena Ilyas itu diutus di Libanon saja. Di Libanon itu ada satu kota namanya Ba'laba. Kenapa disebut Ba'laba? Dinasabkan kepada nama berhala yang disembah oleh kaum Ilyas. Jadi ini satu pendapat bahwa Ba'lan itu adalah ismu sonan, kana li ahli Bak min biladi Syam. Dulu disembah oleh penduduk Syam di satu tempat namanya Bak, akhirnya menjadi Ba'laba. Tapi ada juga yang mengatakan Ba'lan itu adalah satu nama berhala bagi penduduk Kan'aniyin. Ba'lan ini patung yang paling besar yang disembah. Kala itu patung-patung itu banyak, tapi itulah yang paling besar, Ba'lan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Ba'lan ini adalah seorang wanita. Dia seorang ratu yang sangat cantik di zaman itu. Kemudian kecantikannya sampai tersebar di negeri tersebut, akhirnya dijadikan Tuhan. Jadi mereka menyembah wanita cantik, seorang ratu dijadikan Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Tetapi Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa pendapat yang kuat, Ba'lan itu adalah ismu sonan, dia nama dari nama-nama patung, di mana disebutkan bentuk patungnya itu oleh para ulama. Suratuhu surat insani, bentuknya seperti manusia. Ala ra'sihi khawzatun, di atas kepalanya ada helm. Biha kornani, dan memiliki dua tanduk. Wa biyadihi mikrokotun, dan di tangannya sedang memegang palu. Intinya bahwa di zaman itu penduduk Libanon yang diutus padanya Nabi Allah Ilyas alaihissalam, mereka menyembah berhala namanya adalah Ba'lan. Makanya Allah mengatakan atad'una Ba'lan, kenapa kalian menyembah Ba'lan? Wa tazaruna ahsanal khaliqin, sementara Tuhan yang sudah jelas-jelas menciptakan kita, mengatur kita, menguasai kita, memberikan rizki kepada kita, menghidupkan, mematikan kita, kalian tinggalkan. Mana akal kalian? Jadi diingatkan bagaimana makhluk yang diciptakan oleh kalian bisa memberikan keinginan yang kalian minta kepadanya, mustahil. Allah rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Kata Ilyas,
Allah Tuhan kalian dan Tuhan nenek moyang kalian yang terdahulu. Ingat bahwa sebelum mereka kufur ini teman-teman, sebenarnya mereka sebelumnya itu beriman. Di masa Yusa ibn Nun mereka beriman, kemudian diutus Nabi Haskiel, mereka beriman juga. Kemudian Haskiel meninggal, kufur lagi, maka diutuslah Ilyas. Jadi ada yang berpendapat bahwa Ilyas itu diutus setelah Haskiel. Bagi yang berpendapat sebelumnya, artinya setelah peristiwa Sulaiman alaihissalam meninggal, di zaman Sulaiman semua bertauhid, tetapi setelah Sulaiman meninggal dunia, mulai kufur lagi. Makanya diutus kepada mereka Nabi Ilyas alaihissalam. Makanya Nabi Ilyas ini mengingatkan tentang bapak moyang kalian. Mereka loh menyembah Allah, kalian pula menyembah Ba'lan. Tapi apa tanggapan kaumnya Nabi Ilyas ini? Kaum Ba'laba ini sama dengan kaum-kaum sebelumnya. Ketika diutus kepada mereka, apa yang terjadi? Sebagian mereka mulai mendustakan para rasul. Sebagian mereka mulai membunuh para nabi. Begitulah Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi. Makanya kemudian fakadzabuhu fa innahum lamuhdarun. Maka kemudian mereka mendustakan Ilyas. Sesungguhnya mereka akan diseret ke neraka. Ada yang mengatakan bahwa ketika mereka kemudian tidak mau mengambil seruan Nabi Ilyas, maka Nabi Ilyas alaihissalam pun kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditimpakan kepada mereka paceklik yang berkepanjangan. Akhirnya Allah kabulkan, maka ditimpalah paceklik yang hebat yang berkepanjangan kepada kaum Ba'laba itu. Akhirnya mereka bertaubat. Setelah mereka bertaubat, mulai lagi ekonominya lancar, kufur lagi. Coba bayangkan, akhirnya ditimpakan lagi azab yang lain. Jadi begitulah adat orang-orang yang diutus. Para nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW selalu mendustakan. Dikirim kepada mereka mukjizat pun tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ada yang mengatakan memang tidak ada riwayat yang jelas, yang mungkin riwayat Bani Israiliyat, bahwa di antara mukjizat Nabi Ilyas ini, dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Sama dengan Nabi Isa juga menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Kemudian mukjizat kedua, dia bisa memadamkan api. Cukup diperintahkan saja padam atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mukjizat yang ketiga, Nabi Ilyas bisa menahan hujan dan minta hujan. Kapan diperintah hujan turun, tentu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, dan begitu seterusnya. Tetapi mukjizat yang ditampakkan Ilyas kepada kaumnya, tetap saja mereka berdusta kepada nabinya. Makanya Allah mengatakan fakazzabuhu fa innahum lamuhdarun. Mereka pun kemudian mendustakan Ilyas, sesungguhnya mereka akan diseret ke neraka. Kemudian Allah mengatakan illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang terpilih, kecuali pengikut-pengikut Nabi Ilyas yang tidak menyembah Ba'lan dan hanya menyembah Allah saja. Kemudian Allah katakan wa tarakna alaihi fil akhirin, kami mengabadikan untuknya pujian bagi orang-orang yang datang kemudian. Ilyas walaupun sudah tidak ada, sudah meninggal lama, tetap dikenang dan dipuji, sampai banyak orang yang namanya Ilyas dipuji-puji. Islam memuji Ilyas, dia seorang nabi dan rasul, dan begitu seterusnya. Bahkan ahli kitab pun memuji, salamun ala Ilyasin, sesungguhnya keselamatan atau salam sejahtera atas Ilyas dan kaumnya. Kemudian inna kazalika nadzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk, maksudnya Ilyas, hamba-hamba kami yang beriman kepada kami. Sampai disinilah kisah Ilyas dalam Quran. Tidak ada lagi kisah Ilyas, hanya sebatas ini saja. Tapi dari sini kita sudah bisa simpulkan bahwa pertama, Ilyas itu seorang rasul. Yang kedua, Ilyas diutus kepada kaum Ba'laba dan mengingkari sesembahan Ba'lan yang disembah oleh kaumnya. Yang ketiga, kaumnya mendustakan Ilyas. Yang keempat, Allah kirim azab kepada mereka. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, baik kita akan masuk pada beberapa kisah yang disebutkan oleh ahli sejarah dan beberapa riwayat di mana riwayat ini sebenarnya tidak ada yang sahih, tapi tidak apa-apa, sebagai pengetahuan kita akan kisahkan. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam itu ketika kaumnya sudah mulai mendesak dia, mendustakan dakwahnya, kemudian juga hampir dibunuhnya Nabi Ilyas, raja mengerahkan pasukan untuk menghabisi Nabi Ilyas, maka sesak dadanya. Dari situlah kemudian dia ingin mati saja. Maka dijelaskan oleh Wahab ibn Munabbih
Dan ini riwayat dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Ketika Ilyas berdoa kepada Allah untuk dicabut nyawanya, maka tiba-tiba Allah datangkan kepada Ilyas ini sebuah kendaraan berupa binatang melata, warnanya seperti warna api. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tunggangan ini sebagai tunggangan Nabi Ilyas. Kemudian Allah pasangkan kepada Nabi Ilyas itu sayap. Allah kasih sayap di belakang punggung Ilyas itu, kemudian diberi pakaian berupa cahaya. Kemudian sejak itulah Ilyas tidak makan dan minum. Hebat kan? Maka Ilyas pun tiba-tiba menjadi malaikat dari kalangan manusia. Nabi Ilyas bisa terbang ke langit dan bisa jalan-jalan di bumi. Kemudian setelah itu dia pun mewasiatkan kepada Ilyasa, nabi setelahnya, diwasiatkan kepada Nabi Ilyasa dengan wasiat-wasiat kenabian untuk meneruskan perjuangannya. Karena nanti setelah Nabi Ilyas maka diceritakan Nabi Ilyasa. Ada yang mengatakan Ilyasa itu anak paman daripada Ilyas. Taib, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kata Imam Ibnu Katsir, fa fi hadza nazarun. Riwayat seperti ini tidak dikenal dalam redaksi-redaksi hadis dalam Islam. Ini ada kritikan ulama. Boleh jadi kisah ini berasal dari kisah Israiliyat. Tidak bisa kita benarkan secara mutlak, tidak bisa pula kita dustakan secara mutlak. Kita sisipkan sebagai pelezat kisah namanya. Karena kita sudah ada di Quran, cukuplah kisah itu dalam Al-Quran saja sudah cukup. Ini satu riwayat. Riwayat yang kedua, Al-Imam Makhul Ibn Ka'ab pernah mengatakan, Arba'atu anbiya ahya, ada 4 nabi yang masih hidup sampai sekarang. Isnani fil ardi wa isnani fis sama, yang 2 hidup di langit, yang 2 hidup di bumi, sampai sekarang masih hidup. Adapun yang 2 hidup di bumi, kemudian dijelaskan Ilyas wa Khadir, Nabi Ilyas dan Nabi Khadir, itu masih hidup dua-duanya, belum meninggal. Adapun yang hidup di langit, Idris wa Isa alaihissalam, Nabi Idris dan juga Nabi Isa alaihissalam. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dari riwayat Makhul Ibn Ka'ab ini, yang hebatnya adalah anna Ilyasa wal Khadira yajtami'ani fi kulli amin. Jadi Ilyas dengan Khadir ini setiap tahun ada reuni, ketemu fi syahri Ramadan bi Baitil Maqdis. Kapan itu? Ketemuan Ilyas dan Khadir itu di bulan Ramadan di Baitul Maqdis. Setahun sekali mereka ketemu berdua, ngobrol. Dan keduanya, Nabi Ilyas dan Nabi Khadir itu selalu haji berdua setiap tahun. Dan keduanya minum dari air Zam-Zam, yang dengan air Zam-Zam itu cukup untuk mengenyangkan sehingga dia tidak perlu makan dan minum sampai tahun depan. Sekali minum sampai tahun depan tak makan tak minum lagi. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, lam yasih syai'un min zalik, tidak ada yang sahih, kabar seperti ini tidak benar. Masalahnya ketika kemudian ada yang mengambil riwayat ini, terjadilah kisah-kisah dan cerita-cerita yang aneh. Ada yang bertemu Nabi Khadir di Laut Selatan, ada yang bertemu Nabi Khadir di atas perahu. Jadi banyak kisah-kisah aneh akhirnya. Karena begini teman-teman, Imam Ibnu Katsir sendiri yang menukilkan riwayat ini. Beliau mengatakan annal Khadira mata wa kadzalika Ilyas alaihi wassalam. Imam Ibnu Katsir mengatakan yang betul Khadir itu mati, Ilyas juga mati. Ini yang mengatakan bukan ana tapi Ibnu Katsir. Beliau mengatakan seperti itu. Ikhwatal iman, kita tidak mengingkari adanya pendapat yang mengatakan Khadir masih hidup, tapi jangan kemudian dibuat khurafat-khurafat tidak jelas. Tetapi pendapat yang kuat tetap Khadir dan Ilyas itu sudah meninggal, mereka tidak hidup. Itu pendapat yang kuat yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian ikhwatal iman, Anas ibn Malik radhiyallahu an, ini diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi dengan menyebutkan sanadnya. Ya, bukan berarti kalaupun jelas sanadnya, bukan berarti hadisnya sahih, tidak. Karena terkadang sanad pun dipermasalahkan tentang rawi-rawinya. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang siqah, ada yang maudhu, dan begitu seterusnya. Jadi diceritakan dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar, kami bersama Rasul sedang safar ketika itu, fanazalna manzilan, maka kami pun singgah di sebuah tempat. Fa iza rajulun fil wadi yaqulu Allahumma ja'alni min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam almarhumatil maghfuratil musabih alaiha. Tiba-tiba kata Anas ibn Malik radhiyallahu an, ketika kami singgah dekat lembah itu, ada pula suara di balik lembah itu. Ya Allah,
jadikan aku dari umat Muhammad yang dirahmati, yang diampuni, yang banyak pahalanya. Maka Anas ibn Malik radhiyallahu anhu kaget. Kata Anas bin Malik, aku pun melihat pandanganku ke arah lembah itu. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku, kata Anas, ada orang tinggi sekali. Tingginya itu melebihi 300 hasta. Nabi Adam 60 hasta. Ini lebih daripada Adam, 300 hasta. Raksasa. Kemudian orang ini mengatakan, man anta? Siapa kamu? Kata Anas ibn Malik radhiyallahu an, aku ini pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa'ainahu, di mana Nabi itu? Kemudian Anas mengatakan, ini Nabi ada di sini. Dia dengar ucapanmu, kata Anas. Kemudian orang ini pun datang kepada Rasul, kemudian mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, wa kullahu akhuka Ilyas yaqra'uka salam. Bilang sama nabimu bahwa saudaranya Ilyas telah mengucapkan salam kepada nabimu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Anas, fa'ataitun nabi, aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartu, aku pun mengabarkannya, fajaa, maka Rasul pun datang, hatta laqiyahu, sampai menjumpai orang yang tinggi 300 hasta itu, fa anaquhu, kemudian saling berpelukan. Lihat, Nabi Muhammad kecil, Nabi Ilyas 300 meter. Bagaimana memeluknya? Masa peluk kakinya saja? Logikanya kan seperti itu. Makanya kalau hadis lemah itu aneh-aneh ceritanya. Kemudian fa'anakohu, dia pun memeluk Nabi SAW dan Rasul memeluk dia. Kemudian wassalam, dan mengucapkan salam. Kemudian dua-duanya duduk saling bercerita. Faqala lahu ya Rasul, maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, aku belum makan sejak setahun kemarin sampai sekarang. Kemudian Nabi mengatakan, haza yaumu fitri, kebetulan hari ini hari Idul Fitri, ayo kita makan. Saya dan kamu berdua, kata Nabi. Akhirnya dua-duanya makan. Maka apa yang terjadi? Fanazalat ma'idah minas sama, tiba-tiba turun makanan dari langit. Bayangkan, makanannya saja dari langit. Alaiha huzbun wahud, roti, kemudian ada ikan dan macam-macam. Fa'akala, maka kemudian keduanya makan. Kemudian kami pun sholat asar, summa wadda'ahu, kemudian dia pun pergi meninggalkan Nabi SAW. Katanya Anas ibn Malik, aku melihat dia terbang naik awan, kemudian entah berantah terbangnya kemana. Hadis ini memang dicantumkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya. Akan tetapi para ulama mengatakan hadis ini tidak sahih, dhaif, walaupun dicantumkan Imam Hakim dalam Mustadraknya. Kenapa? Karena akan bertentangan dengan hadis Nabi SAW, di mana Rasul mengatakan, innallaha khalaqa Adam tuluhu situna ziru'an fis sama, sesungguhnya Allah menciptakan Adam panjangnya 60 hasta ke langit. Kemudian sampai sabda Nabi, makhluk itu akan terus berkurang sampai hari ini. Ilyas ini turunan Adam, dan Rasul mengatakan Adam saja tingginya 60 hasta, 30 meter, sementara makhluk setelahnya akan berkurang, baik posturnya ataupun usianya makin mendek. Maka Ilyas sampai 300 hasta, melebihi nenek moyangnya. Ini mustahil. Makanya riwayat ini tidak benar, menyelisihi riwayat yang sahih. Riwayat ini tidak bisa dijadikan pegangan menceritakan postur Ilyas sampai 300 hasta itu. Ini adalah batil. La yasih say'un minha, tidak dianggap sahih. Jangan kemudian dinasabkan kisah ini kepada Nabi SAW. Inti kisah ini, ikhwatal iman, ada yang mengatakan bahwa ketika Nabi Ilyas ini terus berdakwah, kemudian ditentang oleh raja dan kaumnya. Ada yang mengatakan dia bersembunyi di sebuah gunung di daerah Urdun, Yordania, di mana tempat itu sampai sekarang disucikan oleh orang-orang Yahudi ataupun Nasrani di gunung itu, karena katanya di situ Ilyas bersembunyi. Ada yang mengatakan Nabi Ilyas bersembunyi selama 10 tahun, sampai ketika 10 tahun bersembunyi, kemudian dia turun gunung setelah 10 tahun dan Raja Zolim itu telah meninggal. Kemudian Ilyas pun menawarkan kepada raja barunya untuk masuk Islam. Akhirnya masuk Islam rajanya, dan kemudian semua manusia masuk Islam. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi Dunya, yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Qasasu Al-Anbiya, kisah-kisah para nabi. Wallahu alam, ini adalah sekelumit dari kisah Ilyas alaihissalatu wassalam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.